untuk melakukan ketaatan. Dan beberapa tanda yang lainnya yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Selanjutnya, apa dukhan yang dimaksud dalam ayat dan hadis di atas? Ulama berbeda pendapat dalam memahami dukhan pada ayat yang ada di surat Ad-Dukhan ayat 10 dan 10 sampai 12. Pendapat yang pertama, dukhan yang dimaksud adalah kondisi kelaparan yang dialami oleh orang Quraisy, oleh masyarakat Quraisy karena kering yang berkepanjangan. Dan ini terjadi setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah. Saking panasnya suasana tanah ketika itu, sehingga debu berterbangan di mana-mana. Dan jadilah seperti kabut yang isinya adalah bintik-bintik debu. Dan debu dalam bahasa Arab, ya, debu yang berterbangan dalam bahasa Arab itu disebut dengan dukhan. Dan ini merupakan keterangan Ibnu Qutaibah seperti yang disebutkan oleh Ibnu Ashur dalam kitab tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir. Dan pendapat yang pertama ini diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan diikuti oleh beberapa ulama setelahnya. Masruq, salah satu muridnya Ibnu Mas'ud, seorang ulama tabi'in, Imam Masruq, beliau pernah menceritakan ada seseorang yang bercerita di Kindah bahwa akan datang dukhan di hari kiamat, lalu menyambar telinga dan penglihatan orang-orang munafik, sementara orang mukmin mereka hanya seperti kena pilek. Mendengar ini kami kaget, lalu kami mendatangi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang ketika itu sedang istirahat. Beliau pun marah dan mengatakan, siapa yang punya ilmu silahkan bicara, dan siapa yang tidak punya ilmu ucapkan Allahu a'lam. Lalu Ibnu Mas'ud mengatakan, menceritakan tentang makna dukhan, inna Quraisyan abta'u 'anil Islam fada'a 'alaihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqala Allahumma a'inni 'alaihim bisab'in kasab'i Yusuf. Sesungguhnya Quraisy mereka tidak mau masuk Islam, padahal Nabi SAW sudah mendakwainya dalam waktu yang lama. Lalu ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, beliau mendoakan bagi orang Quraisy, ya Allah, bantulah dakwahku dengan datangkan musim kering selama 7 tahun, sebagaimana musim kering 7 tahun yang pernah dialami oleh Yusuf. Yang dimaksud dengan sabak, meskipun di sini artinya 7, namun maksudnya adalah musim kering. Dan di zaman Yusuf musim kering itu terjadi selama 7 tahun. A'inni 'alaihim bisab'in kasab'i Yusuf. Bantulah aku agar dakwahku bisa diterima oleh mereka dengan datangkan musim kering sebagaimana musim kering yang pernah dialami di zaman Yusuf. Fa akhadathum sanatun hatta halaku fiha. Akhirnya mereka pun mengalami musim kering yang berkepanjangan sampai banyak di antara mereka yang mati. Wa akalul maitah, di antara mereka makan bangkai, wal idham, kemudian nitili tulang-tulang. Wa yara rajulu ma bainas sama'i wal ardi kahayatid dukhan. Dan orang ketika itu melihat antara bumi dan langit itu seperti dukhan. Ada asap mengepul, padahal itu sebenarnya adalah debu yang berterbangan disebabkan suasana tanah yang sangat kering. Keterangan Ibnu Mas'ud ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Imam Ahmad dalam musnadnya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu juga pernah mengatakan tentang tanda kiamat. Kata beliau, khamsun qad madaina, al-lizamu war-rumu wal-batsyah wal-qamar wad-dukhan. Ada 5 tanda kiamat yang sudah terjadi. Dan beliau menyebutkan menangnya Romawi melawan Persia. Kemudian ada peristiwa Al-Qamar, bulan terbelah, dan termasuk diantaranya adalah munculnya Ad-Dukhan. Dan keterangan Ibnu Mas'ud juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari.
Kemudian pendapat yang kedua, bahwa yang dimaksud dukhan adalah asap tebal yang muncul di akhir zaman. Dan ini bisa dilihat oleh seluruh manusia. Dan ini merupakan pendapat Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan diikuti oleh mayoritas ulama, termasuk yang dinilai lebih kuat oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan, lam tamdi ayatud dukhani ba'du ya'khudul mu'minu kahayati az-zukam wa tanfakhul kafiru hatta yanfudha. Dukhan itu belum terjadi. Orang mukmin ketika mengalami dukhan, ketika dia mengalami situasi dukhan, maka dia seperti orang yang pilek. Lalu asap itu menghembus orang kafir sampai mereka binasa, sampai mereka meninggal. Dan ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Umar radhiyallahu anhu juga mengatakan, yakhrujud dukhan fayakhudul mu'minu kahayatiz zakmah wa yadkhulu fi masami'il kafir wal munafiq hatta yakuna karra'sil hanid. Akan keluar dukhan, lalu orang mukmin kena imbasnya seperti orang yang pilek. Kemudian asap itu masuk ke telinga orang kafir dan orang munafik hingga kepala mereka seperti binatang panggang. Ini disebutkan dalam tafsir At-Tabari. Wallahu ta'ala alam. Intinya peristiwa ad-dukhan, ulama berbeda pendapat apakah itu sudah terjadi ataukah belum terjadi, dan apakah itu terjadi 2 kali ataukah sekali. Ada perbedaan dalam masalah ini. Kalau yang dirajihkan oleh Ibnu Katsir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahasanya ad-dukhan terjadi di akhir zaman, belum terjadi ketika sahabat radhiyallahu anhu masih hidup. Dan ada juga yang mengatakan ad-dukhan terjadi di 2 waktu, di awal zaman dan di akhir zaman. Dan ini merupakan pendapat Ibnu Mas'ud, pendapat Mujahid rahimahullah, salah satu di antara muridnya Ibnu Abbas. Al-Qurtubi meriwayatkan, qala Mujahid, kata Mujahid, kana Ibnu Mas'udin yaqul huma dukhanan qad madha ahaduhuma walladhi baqiya yamla'u ma bainas sama'i wal ard. Mujahid menukil pendapat Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud mengatakan, jadi sehingga Ibnu Mas'ud ada 2 riwayat dalam masalah ini. Dukhan itu ada 2. Dukhan yang sudah terjadi, dan yang kedua dukhan yang nanti akan memenuhi antara langit dan bumi. Dan itu belum terjadi. Wala yajidul mu'minu minhu illa kazzakmah wa ammal kafiru fatasqubu masami'ahu. Dan mukmin ketika itu, pada waktu peristiwa dukhan, dia hanya seperti orang yang mengalami pilek. Lalu dukhan itu masuk dan menembus lubang-lubang telinga orang-orang kafir. Ini disebutkan oleh Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah. Wallahu ta'ala alam. Dan apa yang sudah terjadi, seperti yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud, jika kita anggap bahasanya pendapat yang ketiga ini adalah pendapat yang lebih kuat, dukhan itu ada 2, ya. Dukhan yang terjadi di zaman Nabi SAW, dan yang kedua dukhan di akhir zaman. Jika kita menguatkan pendapat ini, maka untuk yang pertama kita yakini dukhan yang sudah terjadi waktu di zaman Quraisy tidak dialami oleh kaum mukminin. Orang-orang muslim yang berada di Madinah, mereka tidak mengalami situasi ganasnya dukhan sebagaimana yang dialami oleh orang-orang kafir. Sedangkan untuk jenis dukhan yang kedua, yang itu muncul di akhir zaman, kita tidak bisa pastikan waktunya kapan. Apakah ada kaitannya dengan bulan Ramadan ataukah tidak? Yang jelas yang kita yakini adalah sebagaimana berita yang disampaikan. Dan tidak perlu kita tambah-tambahkan, tidak perlu dikasih ramalan dan seterusnya. Karena dengan menambahkan seperti ini berarti termasuk di antara bentuk rajmam bil ghaib, menebak-nebak hal yang gaib yang itu dilarang dalam agama kita. Ada satu kaidah yang sederhana dalam masalah perkara yang gaib. Para ulama mengatakan
bahwa saya dalam masalah berita yang gaib, baik terkait berita masa silam, seperti cerita para nabi, cerita orang soleh di masa silam, atau terkait berita di masa mendatang, seperti tanda-tanda kiamat, kemudian peristiwa-peristiwa besar di masa mendatang. Maka kaidahnya adalah kita cukup menerima informasi yang sudah ada dan tidak perlu kepo. Tidak perlu kepo. Yang saya maksud, kita tidak perlu mencari-cari tahu pelengkap informasinya. Karena kadang Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang nabi di masa silam itu tidak detail, tidak lengkap. Misalnya tentang Ashabul Kahfi. Mereka tidur di dalam gua bersama anjingnya. Nah, kemudian kadang orang kepo, gua itu besarnya berapa? Di dalamnya ada apa? Anjingnya warnanya apa? Yang tidur Ashabul Kahfi ini jumlahnya berapa? Siapa saja namanya? Itu kepo namanya. Karena tahu dan tidak tahu dalam masalah ini tidak menambah dan tidak mengurangi iman. Karena itu yang lebih tepat adalah pada waktu kita mendapatkan sebuah berita tentang masalah gaib, terima saja apa adanya dan Anda ceritakan kepada yang lain sebagaimana apa adanya. Tidak perlu dikasih tambah-tambahan yang itu tidak punya dasar sama sekali. Betul bahasanya kita boleh menambahkan apa yang ada dalam Quran dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jika memang itu cocok. Tapi kalau hadisnya nggak ada, jangan dibuat-buat. Termasuk juga masalah akhir zaman. Allah bercerita tentang masalah misalnya apa? Adanya pertikaian antara raja dengan raja tertentu, adanya penaklukan, nanti ada ini, nggak perlu dikarang-karang, nggak perlu ditambah-tambahi. Terima saja apa adanya dan kita membenarkan, kita mengimani apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang itu merupakan wahyu dari Allah, dan kita tidak perlu kepo untuk nambah-nambahi. Posisi kenapa orang menjadi tertipu dalam masalah ini adalah karena dia terlalu kepo dalam masalah hari akhir. Padahal sebenarnya apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hari akhir, tanda-tanda kiamat, bisa kita dapatkan dalam kitab-kitab ulama dan bahkan banyak diantaranya yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Maka Anda bisa baca dan imani jika hadis itu adalah hadis yang sahih, benar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita tidak perlu nambah-nambahi karena penambahan seperti ini tidak akan memberikan maslahat apapun bagi umat. Dan bahkan bisa jadi memberikan madarat dan bahaya bagi umat. Kemarin saya cukup sedih ketika mendapatkan berita ada beberapa masyarakat yang mereka persiapan untuk menghadapi situasi yang katanya dukhon yang akan terjadi di pertengahan Ramadan karena bertepatan dengan hari Jumat. Bahkan sampai rumahnya dijual murah, kemudian dia pindah ke gunung dalam rangka untuk menghindari situasi tsunami, menyiapkan bahan makanan yang sangat banyak. Ternyata ketika tidak terjadi apapun, dia merasa sedih. Saya tertipu oleh beberapa dai yang mereka meramalkan tentang dukhon dan seterusnya. Waliyadzubillah, semoga ini tidak terjadi bagi kaum muslimin yang lain. Kalaupun sempat terjadi pada sebagian kaum muslimin, semoga tidak terjadi pada kaum muslimin yang lain. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi kesadaran akan pentingnya berkata jujur dan menyebarkan kejujuran, apalagi jika itu terkait dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai muqaddimah, dan selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung, yarhamkallah. Kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung untuk bisa bergabung di nomor telepon yang sudah tersedia. Baik, coba kita angkat penelpon yang pertama. Silahkan, dengan siapa, di mana? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan Bapak. Ya, tentang yang akad nikah 2 kali Ustaz, yang tentang anak Cina yang kemarin Ustaz. Maksud anak ketika anak Cinanya itu
ada memang tahu bahwa walinya itu oleh hakim. Tapi untuk menutupi malunya dibuatlah dua kali akad nikah, Ustaz. Iya. Akad nikah yang pertama yang benar, akad nikah yang kedua yaitu ya supaya melindungi atau supaya orang tuanya nggak malu si anak perempuannya itu, ibunya, supaya nggak membuat ibunya malu atau terhindar dari fitnah dari anak dari saudara-saudaranya. Itu buat dua akad nikah. Gimana akad nikah yang kedua, Ustaz? Apakah ibunya sudah memahami tentang hal ini? Ibunya sudah memahami, sudah mengerti semua. Baik. Ya, Ustaz. Jazakallah, Ustaz. Wa jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya melakukan akad nikah dua kali? Akad nikah yang pertama akad nikah serius, akad nikah yang kedua main-main. Yang saya maksud main-main di situ tidak memberikan konsekuensi apapun, namun sebatas untuk menjaga aib keluarga atau agar tidak mempermalukan keluarga dan seterusnya. Pada asalnya, jika akad itu sudah sah, maka tidak perlu diulang. Dan mengulang akad yang sah ini wallahu alam bisa jadi termasuk mempermainkan syariat. Ada orang yang bertanya, dia sudah menikah selama sekian puluh tahun tapi belum punya anak. Kemudian disarankan, coba kamu ulang akad nikahmu, barangkali setelah itu kamu punya anak. Lalu kita sampaikan, ya ini tidak boleh. Ada masalah nggak dengan akad bapak waktu awal dulu? Nggak ada. Semuanya sah, terpenuhi syarat dan rukunnya. Karena semuanya sah, bapak belum pernah menceraikan istri dan tetap berstatus sebagai suami istri. Nggak ada istilah akad nikah setelah suami istri. Sehingga yang seperti ini bisa jadi termasuk mempermainkan agama. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Para istri kalian itu telah mengambil mitsaqun ghalidh, sebuah perjanjian yang kuat, yaitu akad nikah. Akad nikah disebut oleh Allah dengan mitsaqun ghalidh. Karena itu tidak boleh dibuat permainan seperti ini. Sehingga yang bisa kita sarankan, dua kali akad nikah ini nampaknya bukan solusi yang baik. Anda cukup akad nikah di KUA dengan peserta terbatas. Lalu sampaikan kepada keluarga besar, kami sudah akad nikah di KUA, selesai. Sekalipun mereka tidak diundang waktu akad nikah, tapi mereka bisa diundang ketika walimah, mereka bisa diundang ketika resepsi, sehingga tetap menghormati mereka di posisi mereka ikut dihadirkan pada waktu acara walimah, meskipun mereka tidak dihadirkan pada waktu acara akad nikah. Dan sampaikan permohonan maaf kalau ternyata akad nikah ini tertutup karena satu sebab tertentu. Semoga mereka bisa memahami sehingga akad nikahnya tidak perlu ditampakkan di depan umum, karena barangkali ini mungkin bisa memicu permasalahan di keluarga. Tapi cukup dirahasiakan di kantor KUA, memenuhi persyaratan wali KUA yang sah sebagai wali hakim, ada 2 saksi, ada pengantin pria, dan mungkin hanya orang terbatas yang bisa memahami saja. Dengan mereka diminta agar tidak menyebarkan berita yang barangkali kurang nyaman ketika disampaikan ke yang lain. Wallahu ta'ala alam. Baik, coba kita angkat penelpon berikutnya. Silahkan, dengan siapa, di mana? Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Afwan Ustaz, tidak sesuai dengan tema. Jadi begini Ustaz, Anda bekerja di sebuah perusahaan gitu kan, untuk retail. Anda sering nganter ke rumah gitu kan. Terus tuh pemilik rumahnya sering ngasih uang gitu, uang minyak atau uang bensin gitu. Itu hukumnya gimana, Ustaz? Baik, apakah Anda sudah sebagai karyawan di perusahaan ini? Karyawan tetap? Ana sebagai karyawan, Ustaz. Ana sebagai kepala tokonya, Ustaz. Baik. Cukup, Bapak? Insyaallah, Ustaz. Jazakallah khair. Wa jazakumullah khairan. Baik, Anda bekerja sebagai karyawan sebuah perusahaan retail, kemudian Anda mengantar ke beberapa klien dan konsumen, lalu pihak konsumen ngasih Anda uang tips dengan sebutan uang bensin, uang transport, atau uang yang lainnya. Bolehkah diterima? Jawabannya tidak boleh diterima.
Kenapa tidak boleh diterima? Karena dalam sebuah hadis dinyatakan hadaya ummal ghululun, tips dan uang hadiah yang diberikan oleh klien kepada para karyawan adalah harta khianat. Sehingga jika Anda menerima ini, maka termasuk di antara tindakan ghulul, yaitu perbuatan khianat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah." Siapa yang korupsi dan mengambil harta khianat, maka nanti akan dia bawa di hari kiamat. Kemudian Nabi SAW menafsirkan, siapa yang pernah gulul onta, maka dia akan gendong onta itu di hari kiamat sambil mengeluarkan suara onta. Siapa yang pernah gulul sapi, dia akan gendong sapi itu di hari kiamat sambil melenguh-melenguh. Siapa yang pernah gulul kambing, maka dia akan gendong kambing itu di hari kiamat sambil mengembek. Berarti siapa yang gulul dalam bentuk uang, nanti dia akan gendong apa yang dia ambil itu di hari kiamat sambil mengeluarkan suara untuk membuktikan bahasanya si fulan ini pernah melakukan tindakan pelanggaran. Anda bisa bayangkan ketika orang korupsi aspal, korupsi bebatuan, korupsi kerikil, dan aneka kebutuhan-kebutuhan untuk pembangunan. Mereka akan gendong itu di hari kiamat. Mungkin ketika di dunia nggak kelihatan, rakyat nggak ngerti misalnya, masyarakat nggak tahu. Tapi besok di akhirat semua orang jadi tahu. Karena itulah hari kiamat disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai yaumut taghabun, hari di mana orang saling membodohkan dirinya sendiri. Karena ketika itu orang merasa dirinya bodoh disebabkan maksiat yang dia lakukan. Wallahu a'lam. Baik. Sambil menunggu pertanyaan melalui telepon, kita bacakan satu pertanyaan lewat WA. Silakan. Baik Ustaz, kita bacakan pertanyaan dari WhatsApp dari Basori di Sukabumi. Begini Ustaz, adik ipar saya profesinya sebagai dokter, gadis dan belum menikah. Dia dapat kerja di area Jakarta. Karena belum ada mahram, maka orang tua mengantar ke Jakarta. Nah, adik ipar berpendapat harus ditemani mahram. Kayaknya ini sudah kemarin ya? Belum. Sudah ini? Sudah ya? Ya, ditemani mahram di tempat tinggalnya. Oh ya sudah. Baik, kita angkat penelpon berikutnya dulu. Silakan, dengan siapa di mana? Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya dengan di Jogja Ustaz. Silakan Pak, suaranya bisa dikeraskan Pak. Oh iya. Mau tanya tadi kan Pak zakat bisa Ustaz? Silakan Pak. Jadi begini Ustaz, saya mempunyai uang cash sebesar 10 juta. Lalu tabungan emas saya sekitar 152 gram. Lalu dagangan emas, saya jual beli emas Ustaz seberat 50 gram. Itu perhitungan zakatnya gimana Ustaz? Dagang emas dengan tabungan emas beda ya? Beda ya, ada stok emas 50 gram. Ya, stok emas sendiri saya jual belikan sebesar 50 gram. Lalu tabungan emas saya 152 gram dan uang cash saya 10 juta. Baik. Cukup Bapak? Cukup Ustaz. Baik. Wa jazakumullahu khairan. Cara menghitung ketika terjadi campuran antara uang dan emas. Uang misalnya 10 juta tadi yang disebutkan di pertanyaan, emas simpanan 150 dan emas yang diperdagangkan 50. Anda bisa ke arah emas, bisa juga ke arah uang. Yang saya maksud adalah karena ini campuran, berarti salah satu perlu dikonversi. Nah, cara konversinya bisa uang ke arah emas atau emas ke arah uang. Karena emas dan uang ini dianggap sama. Karena di posisi uang dia dikiaskan dengan emas. Dan nanti ketika Anda mengeluarkan, zakatnya harus dalam bentuk uang atau bisa juga dalam bentuk emas. Baik. Dan baik dari uang ke emas maupun emas ke uang, insya Allah nanti nilainya akan sama. Jika Anda keluarkan dari emas ke uang, berarti semua emas Anda nilai per gram berapa, per gramnya berapa.
Misalnya sekarang anggaplah 1 gram 750. Berarti Anda kalikan 150 emas simpanan dan 50 emas yang Anda perdagangkan digabung jadi 200. 750 ribu kalikan 200 gram. Berarti ketemu 150 juta. Ditambahkan uang tunai 10 juta, 160 juta. Maka yang wajib Anda zakati adalah 160 juta kali 2,5%. Lalu Anda keluarkan dalam bentuk uang. Atau yang kedua, 10 juta Anda jadikan sebagai emas, tapi tidak perlu beli emas ya. Anda buat asumsi 10 juta itu kalau menjadi emas yang sama seperti yang 150. Misalnya Anda punya emas 150 gram tadi, kualitasnya 70%. Maka 10 juta itu kalau diwujudkan dalam bentuk emas 70% dapat berapa gram? Anggap misalnya dapat berapa? Dapat 7 gram atau dapat 8 gram. Berarti Anda total 208 gram kali 2,5%. Per 40 berarti ya. Ketemu sekian gram. Nah, ketemu sekian gram itu Anda keluarkan. Kalau mau dikeluarkan dalam bentuk emas silahkan. Kalau mau dikeluarkan dalam bentuk uang juga silahkan. Boleh dua-duanya. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Silahkan dengan siapa di mana? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Afwan, Ana boleh bertanya ke Ustadz Ami? Silakan Pak. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan, Ana mau tanya mengenai tadi soal yang istilahnya kalau kita kasih uang bensin, misalkan ketika kita beli makanan melalui delivery order, kemudian kita lebihkan nilainya, misalkan dari 150 kita kasih tips 10.000 misalkan, apakah si pengantar boleh menerima duit itu, dan apakah kita sebagai pemberi juga tidak bermasalah secara agama? Mohon informasinya ya Ustadz ya. Baik, drivernya itu karyawan dari pemilik restoran ataukah bukan karyawan? Sebagai karyawan ya Ustadz. Sebagai karyawan ya. Iya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan tips kepada driver yang mengantarkan makanan atau barang kepada kita, hukumnya boleh atau tidak? Kita bagi menjadi dua. Jika driver ini adalah karyawan dari perusahaan yang perusahaan yang menyediakan layanan makanan, misalnya karyawan restoran atau karyawan perusahaan misalnya retail, maka ngasih tips di sini hukumnya dilarang karena berarti termasuk hadiah yang diberikan kepada karyawan. Tapi jika tips yang kita berikan itu, atau jika driver yang mengantarkan itu bukan karyawan, dia orang lain. Dia orang lain. Seperti driver ojol. Ini ada warung, Anda sebagai konsumen, driver ojol pihak ketiga. Driver ojol pihak ketiga. Sehingga nggak ada hubungan antara driver ojol dengan warung ini. Dia cuma mengantarkan makanan sesuai dengan pesanan Anda. Setelah itu sudah dia lepas. Dia nggak ada hubungan dengan warung ini. Maka ngasih tips ke mereka insya Allah diperbolehkan karena mereka bukan karyawan yang mendapatkan gaji khusus dari pihak perusahaan. Wallahu a'lam. Baik. Coba kita angkat penelpon berikutnya. Silakan, dengan siapa di mana? Halo. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Oh iya Ustadz, gini ya, saya mau tanya juga yang masalah ngasih driver tadi. Kan sekarang ini lagi semua belanjaan kan online ya. Kita kan nggak tahu itu siapa-siapa yang mengantarkan, apa itu ojol atau driver apa nggak tahu yang nyampe ke sini. Memang kami keluarga sepakat nanti dikasih ya istilahnya itu kami kepingin bersedekah pada mereka gitu Ustadz ya, walaupun berapa itu setiap yang ngantar itu dikasih. Apakah itu termasuk yang tidak boleh atau masih boleh kalau yang seperti itu Ustadz? Baik.
Cukup Iya. Ibu? Terima kasih. Kenapa Ustaz? Cukup? Iya cukup Baik. Ustaz. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya prinsip yang sangat bagus, misalnya ingin bersedekah kepada mereka yang membutuhkan, terutama orang-orang yang memberikan layanan antar, apalagi di situasi lockdown seperti ini. Sah-sah saja Anda bersedekah, tapi ada pertimbangannya ya. Karena niat sedekah yang diberikan kepada karyawan yang sudah mendapatkan gaji dari tempat dia bekerja ketika dia melayani klien ini wallahu a'lam dia sangat tipis perbedaannya dengan tips. Makanya kita sarankan sebaiknya dihindari. Karena kita tidak tahu ini masuk dalam kategori tips yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah masuk dalam kategori sedekah. Memang niatnya semuanya sedekah. Bisa jadi dia punya niat untuk, atau banyak orang yang punya niat untuk sedekah. Tapi ketika itu diberikan di posisi dia sebagai seorang karyawan di perusahaan dan dia melayani klien, maka klien ini untuk sedekah ditahan dulu. Terus kalau saya ingin sedekah gimana? Anda silakan sedekah di luar ketika Anda tidak sedang membutuhkan layanan dia. Misalnya, ketemu driver lagi nganggur. Kemudian kita samperin driver ini, Anda kasih uang 100.000. Nanti ketemu driver yang lain, Anda kasih uang 100.000. Dia bukan driver ojol ya, tapi driver misalnya perusahaan tertentu. Atau Anda datang ke sana, kemudian Anda sampaikan, yang driver ini saya kasih 100.000. Di luar ketika Anda sedang mendapatkan layanan dari mereka. Maka insya Allah ini lebih bisa kita katakan ini peluang untuk disebut tips hampir nggak ada. Karena emang niat dari awal sedekah dan dohir perbuatannya juga sedekah. Tapi ketika dia memberikan layanan kepada kita, lalu kita menerima layanan itu, terus kita kasih tips padahal dia sudah dapat gaji dari perusahaan, ini dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala alam. Baik, sambil menunggu penelpon, kita coba angkat pertanyaan melalui WA, silakan. Baik, dari Valdi Saputra di Jogja tentang zakat mal Ustadz, apakah perhiasan istri yang tersimpan di lemari, kadang istri suka gonta-ganti model lalu disimpan, juga termasuk objek zakat, dan apakah tabungan istri juga termasuk objek zakat? Terima kasih. Ketika seorang istri memiliki perhiasan dan punya tabungan yang itu terpisah kepemilikannya dari suaminya, apakah ini juga objek zakat dalam arti benda yang wajib dizakati? Jawabannya ini termasuk objek zakat. Dan kemarin sudah kita sampaikan, semua bentuk emas, baik batangan, perhiasan yang disimpan maupun perhiasan yang dipakai, semuanya dihitung jadi satu. Semuanya dihitung jadi satu. Meskipun kualitasnya beda. Cuman cara ngitungnya kemarin sudah kita sampaikan pada pertemuan tentang masalah zakat. Ada saran yang disampaikan oleh guru kami Al-Ustadz Al-Fadil Aris Munandar hafizahullah ta'ala, agar yang kualitasnya lebih rendah, dia cara ngitungnya dibedakan, yaitu dengan menggunakan persentase ya. Misalnya emas kualitas 70%, berarti 70 banding 100% atau banding 99, kalikan harga emas yang 99. Nah, di situ nanti kita akan tahu berarti sebenarnya harga yang 70 itu sekian ratus ribu per gram. Tapi kalau misalnya Anda hitung dengan cara kasar, ya sudahlah, saya seragamkan semua, saya anggap ini emas yang bagus semua. Berarti misalnya secara real Anda seharusnya menzakati harta senilai anggap misalnya 100 juta. Tapi karena Anda menggunakan perhitungan kasar yang dilebihkan, berarti yang dizakati jadinya 120. Maka yang Anda keluarkan lebih banyak atau lebih sedikit? Jawabannya lebih banyak. Kalau 100 juta, saya keluarkan 2,5 juta. Kalau 120, berarti saya keluarkan lebih dari 2,5 juta.
Artinya itu akan lebih membebaskan beban yang ada pada diri kita. Dan jika tabungan dan perhiasan istri yang dimiliki oleh istri pribadi sudah mencapai nisab, maka wajib untuk dizakati, dan dia berbeda dengan hartanya suami. Sehingga harta suami sendiri, harta istri sendiri. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita tunggu penelpon berikutnya. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Dari Aldo di Depok Ustaz. Silakan Pak. Mau tanya mengenai zakat mal Ustaz. Jadi kami punya kakak sepupu Ustaz. Punya 4 orang anak yang masih sekolah. Kemudian suaminya sudah meninggal. Kondisi kakak sepupu kami ini psikologisnya agak terganggu Ustaz, sehingga untuk memperhatikan kebutuhan anaknya itu kadang lalai Ustaz. Lebih sering lalai gitu, tidak memperhatikan kebutuhan anaknya, sehingga untuk kebutuhan anak-anaknya yang 4 orang tadi ini dibantu oleh adik sama kakaknya yang lain atau saudara-saudara yang lain gitu Ustaz, yang mampu. Nah, itu kami boleh nggak Ustaz untuk menyalurkan zakat untuk 4 orang anaknya ini gitu Ustaz? Baik. Gitu Ustaz. Kemudian yang kedua Ustaz, di kompleks saya kadang setiap tahun itu menjelang Lebaran itu sering warga itu mengumpulkan uang untuk memberikan semacam THR untuk petugas kebersihan atau untuk security gitu Ustaz. Nah, ini apakah hukumnya boleh Ustaz, atau juga termasuk gulu Ustaz, riba gitu Ustaz? Mungkin itu aja Ustaz pertanyaannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertanyaan yang pertama, bolehkah zakat mal diserahkan kepada anak yatim? Karena tadi yang Anda sebutkan adalah 4 anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya dan mereka masih di usia sekolah. Bolehkah mereka mendapatkan zakat mal? Jawabannya bahwasanya penerima zakat mal telah ditentukan oleh Allah. Sebagaimana disebutkan di surat At-Taubah ayat 60, mereka ada 8 golongan. Dan dari 8 golongan itu anak yatim tidak ada. Tidak ada anak yatim. Adanya fakir miskin. Karena itu, jika anak yatim ini tergolong fakir miskin, dia berhak dapat zakat. Tapi kalau anak yatim ini tidak tergolong sebagai fakir miskin, maka dia tidak berhak dapat zakat. Sehingga Anda perlu perhatikan, apakah ayahnya yang meninggal, dia meninggalkan warisan yang cukup untuk kebutuhan sang anak, ataukah tidak meninggalkan warisan yang cukup. Jika ayahnya meninggalkan warisan yang cukup, maka berarti mereka berkemampuan dan mereka tidak berhak untuk mendapatkan zakat. Tapi kalau Anda ingin memberikan sebagai bentuk rasa kasih sayang atau sebagai wujud empati kepada mereka, Anda bisa berikan di luar zakat. Tapi kalau zakat harus ada perhitungan khusus. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, kasus warga mengumpulkan sejumlah uang dan nanti dijadikan sebagai THR untuk para petugas kebersihan, security dan seterusnya. Jika petugas kebersihan ini adalah orang yang bekerja tidak terikat dengan perusahaan tertentu, tapi dia bekerja sesuai dengan, atau dia bekerja freelance, diminta oleh para warga, tolong bersihkan daerah sini, nanti akan kami kasih sebagai gaji bulanan. Lalu warga yang meminta, mereka mengumpulkan dana untuk THR para petugas kebersihan, insya Allah tidak masalah. Termasuk juga security. Sehingga misalnya security ini kita panggil, kita datangkan dan digaji oleh warga. Kemudian di kesempatan mendekati hari raya mereka dikasih THR dari warga, hukumnya boleh. Wallahu alam. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Fatma dari Padang. Silakan. Untuk zakat fitrah Ustaz,
bolehkah kita berikan pada saudara kandung yang tinggalnya di kampung, Ustaz? Yang kategori miskin gitu, Ustaz. Cukup? Satu lagi boleh, Ustaz? Iya. Saya kan orang Padang. Kalau Padang itu kan warisannya turunnya ke perempuan semua, laki-laki tak dapat. Berselisih lah dengan syariat yang bagaimana hukum atau bolehkah saya yang mengelola warisan yang hidup dari tanah warisan, apakah hukumnya, Ustaz? Baik. Halakah atau gimana mestinya, Ustaz? Baik. Ya. Jazakumullah khairan, Ustaz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah zakat fitrah diberikan kepada saudara yang ada di kampung yang tidak mampu? Jawabannya sangat boleh, dan bahkan itu bisa menjadi tambahan pahala karena Anda silaturahmi dengan saudara. Namun harus diserahkan ke mereka dalam bentuk bahan makanan pokok, tidak boleh dalam bentuk uang, sehingga tidak boleh kita transfer uang ke mereka. Saya sudah transfer uang zakat fitrah, apakah sudah masuk? Nah, ini tidak boleh, karena zakat fitrah tidak boleh dalam bentuk uang. Bagaimana kalau kendala jarak? Jika ada kendala jarak, berarti Anda perlu punya wakil di daerah di mana penerima itu berada. Misalnya Anda wakilkan kepada saudara Anda yang lain yang ada di sana. Anda sampaikan, saya mau titip zakat fitrah, tolong nanti berikan kepada si A. Per kilo di sana berapa? Ya. Misalnya per kilo 12.000. Anda kalikan berapa kilo yang harus Anda keluarkan. Transfer ke sana, dibelikan oleh wakil Anda boleh ngasih fee, nanti kamu saya kasih fee 100.000. Dibelikan beras, kemudian diserahkan kepada si A. Yang menjadi wakil Anda berhak untuk mendapatkan fee sebagaimana yang Anda tawarkan. Kemudian yang kedua, tradisi di Padang warisan hanya jatuh kepada wanita saja, sementara untuk anak laki-laki tidak mendapatkan warisan. Bagaimana hukumnya? Allah Ta'ala berfirman, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah mewasiatkan kepada kalian agar harta peninggalan, harta warisan dibagikan untuk anak laki-laki 2 kali dibandingkan anak perempuan. Kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tilka hududullah. Itu adalah batasan yang diberikan oleh Allah. Setelah Allah menjelaskan jatah warisan masing-masing ahli waris. Dan siapa yang menentang Allah maka dia mendapatkan ancaman neraka. Sebaliknya siapa yang taat kepada batasan Allah maka dia akan mendapatkan janji surga. Karena itulah ketika ada orang yang dia menembaki waris atau secara sengaja menetapkan aturan warisan yang tidak sejalan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk pelanggaran besar. Dan bagi anggota keluarga ahli waris yang mendapatkan warisan yang itu bukan haknya, maka terlarang bagi dia untuk mengambilnya. Ada 2 orang menghadap Nabi SAW rebutan masalah warisan. Masing-masing menyampaikan alasannya tanpa bukti, sehingga Nabi SAW hanya bisa mendengarkan penjelasan. Si A menjelaskan seperti ini, si B menjelaskan seperti ini, dan masing-masing tanpa bukti. Akhirnya sebelum Nabi SAW memutuskan, beliau SAW menyampaikan bahwa beliau hanyalah manusia biasa, dan beliau akan memutuskan sebagaimana yang beliau dengar, karena beliau tidak bisa melihat, beliau tidak punya bukti dalam masalah ini, sebab masing-masing tidak mendatangkan bukti, hanya memberikan penjelasan. Karena itu beliau akan memutuskan sesuai yang beliau dengar. Beliau tidak tahu hal yang gaib di balik itu. Lalu beliau katakan, jika nanti saya putuskan salah satu menang, padahal aslinya dia itu bukan yang berhak, faqad iqtata'tu lahu jamratan minan nar. Maka sebenarnya saya telah memberikan secuil bara api neraka kepadanya. Kalau mau dimakan silahkan, nggak dimakan juga silahkan.
Begitu mendengar nasihat ini, dua orang ini langsung menangis. Akhirnya apa yang terjadi? Ya Rasulullah, jatahku saya kasihkan ke saudaraku. Sehingga awalnya mereka datang rebutan warisan. Begitu mendengarkan nasihat dari Nabi SAW, bisa langsung mengubah suasana hatinya. Tiba-tiba mereka berubah, saling menolak warisan. Biarlah jatahku diambil oleh saudaraku. Yang itu merupakan bukti bahwa warisan bukan termasuk harta yang layak untuk diperjuangkan, layak untuk dijadikan rebutan. Kenapa? Karena ini bukan dari hasil usaha pribadi kita, tapi dari hasil kerja orang tua. Itu harta orang tua. Kemudian ketika beliau meninggal dunia, diserahkan kepada anak-anaknya sebagai warisan. Karena itulah, bagi para wanita muslimah yang mendapatkan jatah warisan sementara saudaranya, kakaknya, adiknya yang laki-laki sama sekali nggak dikasih, dan mereka tidak ridho, bisa jadi urusan tidak selesai di dunia, akan nyambung sampai akhirat. Sehingga mereka yang tidak ridho ini mungkin nanti punya hak untuk nuntut di hadapan Allah Ta'ala di hari kiamat. Maka dalam rangka untuk menghindari situasi yang menakutkan seperti ini, Anda yang merasa mendapatkan jatah lebih dari jatah yang sebenarnya, yang seharusnya anak wanita itu mendapatkan 1, yang laki-laki dapat 2, tapi dia dikasih 3, karena jatah yang laki-laki juga dikasihkan ke dia. Maka dia hanya boleh mengambil jatahnya, dan jatah kakaknya atau adiknya yang laki-laki wajib dikembalikan kepada mereka. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita baca pertanyaan melalui pesan WA, silakan. Dari pemirsa Niaga TV, Pak Ustadz, bolehkah saya tidak jujur kepada suami dengan niat supaya suami tidak seudon kepada orang lain? Seperti saya membeli barang dari online dan kurirnya laki-laki, sedangkan suami saya tidak suka saya bertemu dengan laki-laki karena takut jadi fitnah. Baik, bolehkah Anda tidak jujur? Tidak cerita boleh. Kalau berbohong tidak boleh. Bedanya apa? Tidak menyampaikan kejadian yang terjadi secara realita itu tidak termasuk berbohong. Anda diam saja itu tidak termasuk bohong. Tapi kalau menyampaikan kejadian yang tidak sesuai realita, maka itu termasuk kebohongan. Dan mungkin itu bisa disiasati jika sifatnya hanya masalah serah terima barang. Anda bisa minta kepada kurir, taruh barang di depan rumah, nanti saya ambil. Sehingga komunikasi bisa di balik pintu, sampaikan alamat sudah benar, penerima sudah benar, silakan ditaruh, nanti saya ambil. Sehingga Anda tidak perlu melakukan interaksi dengan lawan jenis dalam masalah ini. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita angkat penelpon. Silakan. Silakan. Mencobai nomor. Silakan Bapak. Dah, mencobai nomor aja baru. Oh, baik. Ya, dalam maksud memang mencobai yonya. Baik, baik, kami tutup Pak ya. Iya, makasih ya. Baik. Beliaunya uji coba, nampaknya bisa masuk, alhamdulillah. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Silakan, dengan siapa, di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Ini dari Pak Prima di Lampung. Silakan Pak. Mau bertanya tentang zakat Pak Ustadz. Ini saya kan punya ruko. Ruko itu masih kredit. Terus rumahnya masih kredit. Terus mobilnya juga masih kredit. Masya Allah. Jadi saya punya mobil satu lagi tapi sudah nggak kredit, sudah lunas. Jadi yang mana yang mau dizakatkan Pak Ustadz? Baik. Itu saja Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruko, rumah, mobil semuanya kredit. Semoga isinya tidak kredit ya. Bagian mana yang wajib dizakati? Jawabannya tidak ada yang wajib dizakati. Karena aset yang kita gunakan untuk kebutuhan pribadi seperti rumah, mobil sehari-hari, kendaraan untuk kebutuhan pribadi, termasuk ruko yang kita jadikan sebagai tempat untuk dagang, semuanya ini aset yang sifatnya pribadi, tidak wajib dizakati.
Sehingga zakat mal itu ada aturannya sendiri, dan Allah Subhanahu wa taala kasih kelonggaran bagi kaum muslimin. Yang wajib dizakati adalah emas, perak, dan tabungan uang yang kita punya, baik uang tunai di rumah maupun uang yang ada di rekening. Kemudian berikutnya adalah barang yang diperjualbelikan, yang diperdagangkan. Anda kulak barang, kemudian nanti mau diperjualbelikan, maka dia wajib dizakati. Sementara untuk barang yang sifatnya kebutuhan pribadi seperti mobil, rumah, termasuk ruko yang Anda gunakan untuk jualan, dia tidak wajib dizakati. Harta seperti ini disebut oleh para ulama dengan amwalul kinyah, amwal al-kinyah, harta kinyah, yaitu harta yang tidak berkembang karena dia tidak diperdagangkan. Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadis riwayat Ahmad dan yang lainnya, laisa 'alal muslimi fi farasihi wa gulamihi sadaqah. Tidak ada kewajiban zakat bagi seorang muslim untuk kuda dan budaknya. Padahal ini adalah dua harta yang sangat bernilai, yang berharga. Namun meskipun dia nilainya mahal, tapi karena untuk kebutuhan pribadi, Nabi SAW mengatakan tidak wajib dizakati. Baik, satu pertanyaan lagi melalui pesan WA. Dari sahabat Safdah TV. Email Siti Maliha, Safdah TV. Bismillah Ustadz, bagaimana kalau ada 3 orang yang ingin ta'aruf dengan Ana? Ana bingung Ustadz. Baik, ada 3 orang yang ingin ta'aruf dengan Anda dan Anda bingung. Ditanyakan ke saya lebih bingung. Yang paling berkepentingan dalam masalah ini adalah pertama orang tua, yang kedua adalah saudara atau keluarga Anda. Sehingga jika ada 3 orang yang masuk, Anda bisa minta CV masing-masing, kemudian sampaikan ke orang tua. Si A karakternya seperti ini, si B seperti ini, si C seperti ini. Jika orang tua Anda merasa cukup penting untuk mencarikan menantu yang paling bagus, maka sikap yang tepat orang tua akan mencari info lebih detail. Kita sama-sama tidak tahu masa depan. Kita sama-sama tidak tahu masa depan. Anda nggak tahu masa depan, orang tua Anda juga tidak tahu masa depan. A, B, C yang melamar Anda, ini kira-kira yang umurnya paling panjang yang mana? Anda tidak tahu. Bisa jadi setelah dipertimbangkan jatuh pilihan pada B. Kita tidak tahu. Kalau saya menikah sama B, B ini kira-kira umurnya sampai berapa? Nanti jangan-jangan saya jadi janda yang lebih cepat. Karena ternyata B umurnya hanya sampai 30 tahun. Atau misalnya jatuh pada pilihan C. Kita tidak tahu nanti apakah C akan berubah sikap atau tidak. Karena kita tidak tahu, maka setelah bermusyawarah dengan orang tua, istikharahkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah dalam istikharah kita minta pilihan kepada Allah, digantungkan kepada ilmu Allah. Fa innaka ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau zat yang Maha mengetahui dan aku tidak tahu, dan engkau mengetahui hal yang gaib. Karena itu ya Allah, jika menikah dengan A, ini yang terbaik bagiku menurut ilmu yang engkau ketahui, maka takdirkan untukku, mudahkan untukku, berkahi untukku. Sebagaimana dalam nas, dalam teks doa salat istikharah. Anda bisa hafalkan doa istikharah, Anda baca artinya agar bisa meresapi makna dari doa itu, dan silakan beristikharah berkali-kali untuk menentukan mana dari 3 pilihan ini yang harus Anda tentukan. Wallahu ta'ala alam. Baik. Kemudian menyambung pertemuan sebelumnya yang di sana ada pertanyaan terkait masalah posisi lutut dan pusar, apakah termasuk aurat? Para ulama mengatakan betul bahwasanya aurat laki-laki itu baina surrah war rukbah, antara pusar sampai lutut. Baina surrah war rukbah, antara pusar sampai lutut. Nah, apakah pusarnya dan lututnya itu masuk dalam kategori aurat, ataukah di antara pusar dan lutut? Kita berbicara aurat lelaki ya, bukan aurat wanita.
pendapat yang masyhur, ada khilaf dalam masalah ini ya. Pendapat yang masyhur dalam mazhab Hambali maupun dalam mazhab Syafi'i, bahasanya antara pusar dan lutut itu aurat, tapi pusar dan lutut bukan bagian dari aurat. Sehingga misalnya antara pohon ini sampai pohon ini adalah batas tanah saya, tapi pohon itu di luar tanah saya. Batasnya antara pohon A, pohon B. Nah, tapi pohon ini bukan bagian dari tanah saya. Antara lutut dan pusar ini aurat, tapi pusar dan lutut itu bukan aurat. Imam Ibnu Utsaimin dalam kitabnya Asy-Syarhul Mumti' mengatakan, al-qaulu tsalis, pendapat yang ketiga, wa huwal masyhur fil madhab. Pendapat yang ketiga, dan ini merupakan pendapat yang masyhur dalam mazhab Hambali. An-surrah war rukbah la tadkhulani fala yajibu satruhuma. Bahwasanya lutut dan pusar enggak masuk aurat. Dia batas luar. Karena itu tidak wajib untuk ditutupi. Kemudian ini mewakili pendapat Hambali ya. Dalam mazhab Syafi'i, kita sebutkan keterangan An-Nawawi. Fi auratir rajuli khamsatu aujuh. Terkait aurat lelaki ada 5 pendapat ulama Syafi'iyah. Kemudian beliau menegaskan as-sahihul mansus, pendapat yang benar yang itu berdasarkan riwayat yang sahih dari Imam Syafi'i, annaha ma baina surra wa rukbah wa laisatis surratu wa rukbah minal aurah. Bahwa batas aurat itu antara pusar sampai lutut, namun pusar dan lutut tidak masuk aurat, sehingga dia batas luar. Karena itu wallahu ta'ala alam, orang yang terbuka lututnya dia tidak disebut membuka aurat, sebagaimana orang yang kelihatan pusarnya dia tidak dianggap telah menampakkan auratnya. Tapi kalau di bawah pusar sedikit sudah masuk bagian dari aurat, di atas lutut sedikit sudah masuk bagian dari aurat. Nah, mengingat batasan seperti ini tidak boleh dilanggar, maka akan lebih baik jika yang ditutupi melebihi dari batas luar, sehingga yang ditutupi tidak hanya tepat sedikit di atas lutut, karena nanti ketika badan itu bergerak kadang pakaian akan tersingkap, maka Anda nutupi melebihi dari di bawah lutut, sehingga ketika bergerak lebih aman, karena yang terbuka hanya lutut tapi tidak sampai ke atas lutut. Termasuk juga bagian atas ya. Misalnya memakai celana kolor ya, maka kalau yang ditutupi tepat di pusar, gerak dikit ngelotrok, terus bawah pusar kelihatan, maka lebih baik jika diangkat, kemudian pusar tetap selalu tertutup. Dan apalagi ketika dalam sholat, kita kadang sering melihat ada orang yang memakai celana yang cukup di bawah, cukup mepet dengan atau di bawah pusar, sementara kaosnya tidak sampai ke bawah atau bajunya tidak sampai ke bawah, sehingga waktu sujud terutama ya kelihatan, bahkan kadang kelihatan underwearnya, dan itu artinya kelihatan auratnya. Nah, itu perlu untuk diwaspadai, terutama ketika sholat. Maka kalau berpotensi seperti itu, cari sarung atau Anda bawa sarung dan tutupkan ke atas, sehingga ketika bergerak rukuk dan sujud dalam posisi yang aman. Wallahu ta'ala alam. Cukup? Baik, ada satu pertanyaan lagi melalui telepon. Kita angkat. Silahkan, dengan siapa, di mana? Ibu Susilowati. Silakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terkait zakat mal, pada saat kita memberikan zakat mal tersebut, apa harus kita sampaikan ke penerima bahwa ini zakat mal? Baik, cukup Ibu. Ada satu lagi, apakah seorang istri itu boleh membayarkan zakat mal suaminya karena suaminya kurang begitu paham tentang zakat mal,
cara penyalurannya kemana, dan agak susah untuk diberitahu. Mohon penjelasannya. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Ustaz. Baik, zakat mal, apakah perlu kita sampaikan kepada penerima bahwasanya itu zakat mal pada waktu kita memberikannya? Jika penerimanya adalah mustahik, fakir, miskin, atau gharimin, maka sebaiknya dan sangat ditekankan untuk tidak cerita. Dan para ulama memakruhkan cerita seperti ini, sehingga Anda kasih uang itu dan Anda tidak perlu sampaikan kalau itu adalah zakat mal. Tapi jika penerimanya adalah lazis, ya, lembaga amil zakat atau badan yang mengurusi zakat, posisi mereka adalah wakil bagi Anda untuk menyalurkan zakat tersebut ke orang yang berhak. Karena itu jika posisi mereka hanyalah sebagai wakil, maka pada waktu Anda menyerahkan uang itu, yang itu merupakan zakat Anda harus melakukan declare, sampaikan penjelasan. Ini duit zakat saya, tolong sampaikan kepada yang berhak. Karena kalau itu diterima kemudian ternyata dijadikan sebagai gaji para karyawannya, ya ini penyaluran nggak tepat. Seperti lazis atau badan amil zakat yang dimiliki oleh masjid atau instansi tertentu atau lembaga dakwah tertentu, mereka kadang memberikan upah kepada para karyawan, dan upah itu tidak boleh diberikan dari dana zakat, tapi boleh diberikan dari dana sedekah atau infak. Kemudian yang kedua, apakah istri boleh membayarkan zakat suami karena suami kurang begitu perhatian dalam masalah ini? Jawabannya, jika Anda yakin posisi suami sudah wajib untuk bayar zakat, maka Anda berkewajiban untuk mengingatkan suami. Jika suami ternyata tetap tidak mau bayar, nggak peduli, istri berkewajiban untuk mengeluarkannya. Dia punya wewenang dalam masalah ini. Tapi kalau suami ternyata menghalangi, nggak boleh dan bahkan bisa menjadi pemicu perdebatan dalam rumah tangga, pertengkaran, maka Anda sudah menyampaikan kebenaran itu dan selanjutnya serahkan ke suami. Tapi kalau Anda memungkinkan untuk mengeluarkan itu dan suami diam saja pada waktu Anda keluarkan, maka Anda harus keluarkan. Karena jika tidak, maka suami ibu berdosa karena berarti tidak membayar zakat. Wallahu ta'ala alam. Apalagi yang namanya harta simpanan dalam bentuk emas atau dalam bentuk tabungan adalah harta yang sifatnya batin, harta yang tidak nampak dan yang tahu hanyalah pemilik atau orang yang dekat dengan pemilik di rumahnya. Wallahu alam, demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini, dan kami mohon maaf barangkali Anda yang sudah berhasil bergabung melalui line telepon tapi belum sempat untuk kami angkat, barangkali bisa disampaikan di lain kesempatan. Semoga Allah Ta'ala memberkahi apa yang kita pelajari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.